Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibn Katsir bahwa pada suatu masa ada seorang pemuda bernama Abdah ibnu Abdurrahim. Bahkan Ibn Katsir mengatakan qabbahullah hadzal fata asy-syaqi, yani sampai mendoakan kejelekan ya kepada orang ini. Semoga Allah melaknatnya ya. Dia yang mendapatkan nasib yang buruk, orang yang buruk kita. Sampai seperti itu, orang yang tidak bahagia ya. Karena dia meninggal dalam keadaan murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diceritakan kenapa wahai Imam Ibnu Katsir, kenapa dia bisa dilaknat Allah dan lain sebagainya, engkau mendoakan keburukan kepada dia. Nah, maka diceritakan bahwa pada tahun itu kaum muslimin pada waktu itu sering berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu pada waktu itu adalah berjihad Al-Fath Biladir Rum atau sekarang di negara-negara Eropa ya. Nah, pada masa itu kaum muslimin pergi berperang ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda ini ikut Abdah ibnu Abdurrahim bersama mereka. Dan dikenal bahwa Abdah ini adalah seorang yang qawwam ya, minal muksirina fil jihad. Orang-orang, dia termasuk orang yang salat tahajudnya lama ya kan? Banyak, kemudian berpuasa di siang hari, kemudian sering ikut jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang ya. Pada suatu waktu ketika dia ikut berperang bersama kaum muslimin, maka ketika sampai di Biladir Rum ya, pada waktu itu maka dia melihat kepada suatu rumah, yang di rumah itu ada jendela, dan di jendela itu ada seorang perempuan dari Eropa ya. Dia melihat, kemudian dia tergoda dengan perempuan itu, sehingga dalam hatinya muncullah ya rasa cinta dan rasa keinginan untuk mendapatkannya, seperti itu. Sampai-sampai dia mendatanginya, kemudian mengatakan, bagaimana kaifas sabilu ilaiki, gitu kan, bagaimana saya bisa mendapatkan anti, gitu kan, mendapatkanmu, supaya saya bisa bersenang-senang denganmu dan lain sebagainya, gitu, seperti itu kan, atau saya bisa menikah denganmu, seperti itu. Maka pada waktu itu yang perempuan ini dia seorang Nasraniyah ya, orang Kristen ya, karena kan dia pada waktu itu di di Rom, negara, kalau di sekarang itu ya termasuk negara Eropa lah, negara Eropa sana ya. Pokoknya kalau disebut di Rom itu negara orang-orang Nasrani, seperti itu ya. Salah satunya itu di negara Eropa, itu negara-negara Eropa. Nah, pada waktu itu maka perempuan ini mengatakan kepada Abdah ini ya, kamu tidak akan bisa mendapatkan saya kecuali kalau kamu masuk ke dalam agama Kristen atau Nasrani. Nah, pada waktu itu maka pemuda ini Abdah bin Abdurrahim ini, karena dia sudah tergoda ya dengan perempuan ini, dan istilahnya sudah muncul di hatinya itu keinginan yang sangat kuat ingin mendapatkan perempuan ini, maka pada waktu itu dia meninggalkan Islam ya, kemudian masuk ke agama Kristen. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu salamah. Kita tidak mau seperti itu ya. Seperti itu. Nasallahu salamah. Semoga Allah melindungi kita ya dari kejadian seperti ini, dari fitnah-fitnah wanita yang membawa kita ya kepada keburukan. Nah, pada waktu itu kemudian
dia masuk ke agama Kristen, kemudian dia lalu menikah dengan perempuan tadi, ya. Padahal dia itu adalah orang yang tadinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Dikatakan bahwa beliau adalah orang yang qawwam, ya. Sering qiyamul lail, ya. Sering tahajud, kemudian berpuasa di siang hari. Kemudian sering ikut jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia dikatakan bahwa seorang hafizul Quran, penghafal Al-Quran, ya. Tetapi ya dia lebih memilih, ya, kehidupan sementara atau dunia ini dengan mendapatkan apa? Perempuan tadi. Nah, setelah beberapa waktu, ya, kemudian kaum muslimin sebagian kaum muslimin lewat, ya, di depan Abdah bin Abdurrahim ini setelah menikah dengan orang Nasrani ini, perempuan ini, dan murtad. Kemudian ada sebagian kaum muslimin lewat, kemudian dia bertanya, "Ya fulan, ya, madza fa'alat salatuk? Wa madza fa'ala shaumuk? Wa madza fa'ala qiyamuk? Wa madza fa'ala Qur'anuk?" Ya. Apa yang dilakukan oleh salatmu? Ya, dulu hari-hari yang sangat indah. Kamu melakukan ibadah kepada Allah, tahajud, ya, berpuasa, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu menghafal Al-Quran. Ya, kemudian dia menjawab apa? Dia bilang, "Wallahi laqad unsitu al-Qur'ana kullah." Dia bilang gitu, sampai seperti itu. Saya telah lupa Al-Quran semuanya. Walam yabqali illa ayatain. Tidak tersisa dari hafalanku kecuali 2 ayat saja. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal, fasawfa ya'lamun." Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Seringkali nanti di akhirat nanti orang-orang kafir itu akan berangan-angan bahwa dia di dunia dulu ingin menjadi seorang muslim. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang. Wa yulhihimul amalu. Ya, angan-angan mereka melalaikan mereka. Ya, fasawfa ya'lamun. Maka mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Nah, tidak tersisa dari hafalan Al-Qur'annya kecuali 2 ayat ini. Na'udzubillah min dzalik. Wa ba'da dzalika mata ala ghairi Islam. Ada abda, lidzalika Ibnu Katsir mendoakan keburukan kepadanya. Khabbahullah, karena sampai kaum muslimin sangat sedih, ya. Sangat sedih melihat pemuda ini, ya, kasihan gitu. Gara-gara seorang perempuan Nasrani saja tergoda, kemudian dia meninggalkan Islam. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tsabbitni ala dinil Islam wa sarrifni ila ta'atillah. Ya Allah, kuatkanlah, tetapkanlah aku dalam Islam. Maka harus sering berdoa dengan doa ini setiap hari, gitu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjatuhkan kita kepada keburukan, kekufuran dan kefasikan. Nah, dan faedahnya itu faedahnya. Yang kemudian yang kedua, faedah berikutnya, bahwa seorang yang mempunyai ibadah yang banyak tanpa dibarengi dengan ilmu, ya, bisa saja dia tergelincir, ya. Ibadah tapi tanpa dibarengi dengan ilmu, karena ilmu itu menjaga seseorang. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa, kemudian berjihad di jalan Allah, kemudian salat tahajud dan lain sebagainya, kita harus memiliki ilmu untuk itu dengan keimanan yang kuat, ya, seperti itu. Kemudian jangan merasa kita setelah kita misalkan memiliki amalan yang banyak, puasa, kemudian sholat, sedekah, penghafal Al-Quran misalkan, kita udah merasa tenang, udah kita nggak bakalan terjatuh, jangan sombong, ya, jangan merasa seperti itu. Kita harus tetap terus berdoa kepada Allah supaya kita tidak jatuh kepada kemaksiatan, kepada kekafiran, ya, na'udzubillah min dzalik. Berdoa kepada Allah terus, jangan merasa kita sudah
wah saya udah paling takwa, paling benar dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian berikutnya yaitu fitnah ya, fitnah wanita ya. Sangat kejam ya. Maksudnya dengan ya dimulai dengan melihat ya. Itu kan pertamanya dia melihat dari jauh, kemudian kelihatan Masya Allah sangat indah dan lain sebagainya, akhirnya hatinya apa? Tertarik dan ingin mendapatkannya ya. Nah, makanya dalam hadis dikatakan tidak ada fitnah yang paling besar ya ditinggalkan untuk laki-laki kecuali fitnah wanita. Maka berhati-hatilah ayol ikhwah. Nah, juga apalagi kalau masih pemuda ya, syabab. Makanya dalam hadis dikatakan ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya, wahai para pemuda, kalau sudah mampu ya secara nafkah ya menafkahi istri ya kan, sudah mampu menafkahi istri, falyatazawwaj, maka menikahlah gitu kan. Kalau nggak menikah puasa gitu. Kalau belum siap maka puasa aja. Nah seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.